Ini biasanya istri saya tap-tap layar juga. Pagi ini kayaknya agak lemes. Oke, sambil nunggu yang lain ya teman-teman, kita akan bahas tentang sifat 20. Waduh, sifat 20 ini benar apa enggak nih gitu. Benarkah Tuhan memiliki sifat 20 gitu? Selama ini kan kita diajarin ya dari kecil, bahkan pendidikan pengetahuan tentang sifat 20 Allah ini tidak hanya disampaikan di sekolah-sekolah gitu, disampaikannya di pengajian-pengajian kecil gitu, di desa-desa gitu ya, walaupun di sekolah diajarin juga gitu. Saya dulu diajarin juga sifat 20 di Gontor gitu ya. Bahwasannya Allah punya sifat. Pada level awal ya kita diajarin aja Allah punya sifatnya 20 gitu. Wujud, qidam, baqo, yang jadi lagu itulah ya. Mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat sama basur kalam qadiran wuridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Itulah minimal ada 20 itu. Itu pada level yang rendah gitu. Itu kelas-kelas 1, kelas 2, kelas 2 SMP sih. Begitu udah 3 SMA diajarinnya bukan lagi pengetahuan tentang sifat gitu ya, akan tetapi sudah memasuki tauhid, tauhidul asma wa sifat gitu ya. Ya sebetulnya ketika menerima pelajaran itu tuh saya ya cuma berpikir aja gitu kan, kalau dikatakan yang memiliki sifat itu hanya Allah ya kan, karena disematkan kata-kata tauhid di situ gitu. Lah lantas emang manusia nggak bisa jadi alim ya kan? Bisa. Emang manusia nggak hayat ya, hayat juga, manusia juga makhluk hidup gitu kan. Emang manusia nggak bisa kodir, bisa juga kodir gitu. Jadi di situ saya cukup ya berpikir dan cukup mengganggu gitu kan. Tapi karena dulu itu saya ya sama seperti umat Islam pada umumnya gitu ya, masuk kamar, kunci kamar, buang ke laut kuncinya gitu. Nggak mau dengar sama sekali sesuatu yang dari luar gitu, sehingga ya udahlah, tauhidul asma wa sifat, yang punya sifat ini hanya Allah gitu. Nah, katanya ya manusia juga punya gitu kan. Ini tuh untuk menjelaskan kayak gini nih, manusia juga punya tapi levelnya jelas berbeda gitu. Lah itu sudah jelas, harus diterangin lagi saya bilang. Nah ini ada kebingungan juga gitu dalam istilah tauhidul asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Saya bilang ada asma, ada sifat. Asmaul husna katanya, Allah punya asmaul husna gitu. Apa aja asmaul husna itu? Ar-Rahmanir Rahim, Al-Malikul Qudus. Loh, kok sama-sama aja kayak sifatnya gitu. Al-Alimul Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Nah nanti di susunan Asmaul Husna tuh Alim ada, Qadir ada, Hayy ada gitu. Ini kan sama-sama aja gitu. Oh beda, kalau hayat itu artinya begini, kalau Al-Hayy itu artinya yang maha hidup gitu. Iya itu kan cuma perbedaan masdar sama ini doang. Saya coba lihat itu tuh ya, saya betul-betul memang memenjarakan diri dalam pemikiran gitu. Nggak mau denger, udah kunci kamar ya, masuk kamar, kunci dari dalam, kuncinya buang ke laut gitu. Jadi kita betul-betul nggak mau, oh yaudah gitu, ada tauhidul asma wa sifat gitu, tanpa kita mau mempertimbangkan lagi gitu ya, tanpa kembali kepada prinsip berpikir dasar kita gitu ya, sebagaimana Allah arahkan kita. Ada kata Tuhan, ada kata orang gitu. Jadi yang diajarkan sama Guru Iswan itu kan sederhana banget ya. Ada kata orang, apa kata Tuhan gitu. Di dunia ini nggak ada lain gitu. Kalau nggak kata orang, kata Tuhan. Kalau nggak kata Tuhan, kata orang gitu.
Nah, apapun kata orang, ya, ini tidak boleh bertentangan dengan apa kata Tuhan. Kenapa? Karena apa kata orang bisa benar, bisa salah. Sehebat apapun orangnya, ya, mau Albert Einstein ke, mau Oppenheimer ke, ya, mau Sir Isaac Newton ke, mau siapa itu ilmuwan yang terbaru itu, Stephen Hawking ke, gitu ya. Terserah dia gitu. Yang penting dia manusia itu ya bisa benar bisa salah gitu. Ya kan, mau Imam Bukhari ke, mau Muslim ke, nggak ada gitu. Nggak ada yang nggak bisa salah. Mau Nabi sekalipun kan bisa salah. Makanya Nabi beberapa kali kena tegur. Ya namanya manusia gitu kan. Nggak bisa lepas dari salah. Oh, Nabi ini beda. Lah Nabi juga manusia, bro. Surat Al-Kahfi itu suruh ngatakan lagi ke orang-orang, kul innama ana basyarun mislukum yuha, sama gitu, aku basyar sama kayak kamu gitu. Udah basyar mislukum lagi gitu kan. Nah ini kadang-kadang orang Islam nggak mau terima gitu. Padahal ini kata-kata Tuhan loh. Ya, Tuhan ingin menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad tuh manusia juga sama kayak kalian. Maka ketika dia salah ya wajar gitu. Kalian gak usah berlebihan. Tetapi dalam konteks menyampaikan wahyu dia nggak salah gitu. Ya. Nah itu manusia apa kata orang gitu. Nah kalau apa kata Tuhan pasti benar gitu. Ya. Nah, itu kita sepakat itu. Sepakat. Apa kata Tuhan pasti benar, apa kata orang bisa benar bisa salah. Sehebat apapun orangnya gitu. Oleh sebab itu tidak boleh perkataan manusia menyelisihi apa kata Tuhan atau bertentangan dengan apa kata Tuhan. Itu kan sederhana banget ya cara memahaminya gitu. Ya kan? Nah, sifat 20 ini kata siapa nih gitu. Ya, Allah punya sifat ini kata siapa gitu. Ya kan? Apakah ada di Quran Allah mengatakan ya, Allah punya sifat gitu. Ya. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian kita mengatakan Allah punya sifat ini, ya, ini bertentangan gak sama Al-Quran gitu. Karena di Quran Allah cuma bilang Allah punya asma gitu. Ya kan, lillahil asma. Ya kan, asma'nya husna seluruhnya gitu. Nah, apa bedanya nih asma sama sifat gitu kan? Ya kan ada dua istilah nih yang kita gunakan. Ada asma, ada sifat. Apa beda di antara keduanya? Ya, kemudian pantas enggak kita menyematkan kata-kata sifat ini kepada Allah ya, yang bukan materi, ya kan? Kita kemarin udah berbicara bahwasanya Allah itu bukan materi. Ya, postulatnya kemarin itu yang namanya materi itu tidak mungkin memiliki ya karakter supremasi, nggak mungkin. Ya, entitas sadar dan dia tersusun dari materi nggak mungkin memiliki karakter supremasi. Ya, makanya bagaimanapun manusia itu bisa benar bisa salah, bisa capek, bisa istirahat, bisa tidur. Ya, bukan bisa tidur, memerlukan istirahat, itu manusia. Nggak ada manusia itu terabas, tembus, nggak ada tidur, nggak mungkin gitu. Ya, sekuat-kuatnya orang itu 3 hari nggak tidur ya udah, habis itu pasti ada tidurnya karena capek, ya kan? Nah, sedangkan Allah memiliki supremasi dalam hal ini. Ya, dia nggak capek, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak lupa, tidak juga tidur, kulla yaumin huwa fi sya'nin gitu kan. Tiap hari sibuk terus. Ini kan beda nih. Ya. Entitas material pasti ada capeknya. Dokter Saprudin nggak mungkin buka praktek 24 jam terusan gitu, nggak mungkin gitu. Karena Dokter Saprudin ini material gitu. Dia tersusun dari organ-organnya ini tersusun dari ya molekul-molekul itu gitu ya. Dari sel-sel gitu. Sel-sel tersusun dari molekul-molekul. Nggak mungkin gitu. Oke. Jadi hal-hal fundamental seperti ini teman-teman logikanya harus main gitu. Nah, saya tuh kadang heran juga ya. Umat Islam tuh kalau perkara kantor misalkan, kerja kantor, kerja lapangan, logisnya bukan main. Wah, ini nggak bisa begini karena nanti akan begini gitu. Begitu masuk majelis runtuh logikanya.
Yang tadinya IQ-nya mungkin di atas 100 langsung tiba-tiba jadi 50 IQ-nya. Nah ini saya nggak tahu kenapa ya, karena itulah kita tidak terbiasa berpikir logis gitu ya. Khususnya yang berkaitan dengan ranah-ranah ya ketuhanan, ranah-ranah agama seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mencoba untuk memverifikasi ya. Kalau Allah bukan materi, postulat yang tadi yang kemarin ya, entitas material, entitas sadar material tidak mungkin memiliki karakter supremasi. Yang kedua, sesuatu yang tidak dapat diketahui, entitas yang tidak dapat diketahui kecuali melalui tanda-tandanya. Entitas yang tidak dapat diketahui melalui dirinya sendiri, kecuali melalui tanda-tandanya, itu disebutnya entitas abstrak. Nah Tuhan ya bukan entitas material ya, sehingga dia mungkin memiliki sifat supremasi, mungkin memiliki karakter supremasi. Saya pun kadang-kadang kecele nih kalau ngomongnya. Jadi Tuhan memiliki supremasi, artinya dia bukan materi, ya kan. Kemudian apabila dia hanya dapat diketahui melalui tanda-tandanya, ya artinya dia entitas abstrak, gitu. Seperti itu, bukan entitas material. Itu premis itu, ya. Premis itu keep in mind teman-teman ya. Ingat betul-betul dalam kepala, karena kita akan bermain logika yang sama dengan postulat itu. Ya, postulat itu akan kita gunakan untuk membahas ini ya kan, sifat 20 ini. Teman-teman, karena kayaknya saya nggak perlu disclaimer lagi ya, karena kayaknya yang nonton saya itu aja tiap hari. Kisarannya dari 150 sampai 200 orang. Intinya kalau teman-teman ingin mempelajari lebih dalam, saya udah tulis buku judulnya Metode Praktis Tadabbur Al-Quran. Silakan teman-teman kalau mau order sama admin, nomornya ada di bio saya. Pertama, kita jangan sampai berdebat ya, karena sesuatu yang definisinya kita tidak sepakati. Ya, kadang-kadang kita berdebat pada sesuatu yang definisinya kita belum sepakati. Pertama teman-teman, ketika kita ingin membahas tentang sifat ya, kita harus tahu dulu sifat itu apa gitu. Sifat itu apa gitu. Nah sifat ini adalah ya sesuatu yang melekat pada zat, itu namanya sifat ya. Sesuatu yang melekat pada benda, melekat pada materi, itu namanya sifat ya. Contoh apa? Material ya, benda-benda material ya. Ketika saya ngomong material, artinya bukan toko material ya. Benda-benda material itu ya apapun di muka bumi ini gitu ya, kimia gitu ya. Nah sekarang misalnya saja air. Air ini kan benda material. Nah, air itu punya sifat. Apa sifat air itu gitu kan? Sifat air itu tidak berbentuk ya, bentuknya menyesuaikan ruang yang dia tempati. Itu namanya air itu ya. Air itu menyesuaikan wadahnya gitu ya. Tidak ada air yang tidak menyesuaikan wadahnya gitu. Itu sifat air ya. Jadi satu sifat air ya tidak berbentuk, bentuknya menyerupai atau menyesuaikan sifat, menyesuaikan wadahnya. Yang kedua, dia mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah karena pengaruh gaya gravitasi gitu. Nah, itu namanya sifat. Itu namanya sifat. Titik titik bekunya ada di sekian derajat Celcius. Ya kan? Pada titik tertentu, ya kan, titik normalnya dia berbentuk cairan gitu. Kemudian kalau dipanaskan dia menguap ya kan? Nah ini namanya sifat ya. Jadi sifat air ya kan, dia memenuhi ruangan, kemudian dia mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah ya, kemudian dia dapat berubah bentuk sesuai dengan kalori ya yang dia terima. Kalau nggak ada kalori yang dia terima, ya udah beku dia. Seperti apa? Seperti dimasukin ke dalam freezer. Itu nggak ada kalori di situ gitu kan. Bentuknya makin padat, memadat dia. Kalau dia berada di suhu ruangan, ya
dia akan berbentuk cair. Oke, makanya ada air suhu ruangan gitu ya. Tapi kalau dia dipanasin, wah, ya kan, blugutuk ya, kalau kita mau bikin kopi itu ya, kalau dia dipanasin ya, lama-lama kalau teman-teman manasin tuh air gitu, terus dipanasin, hilang tuh airnya tuh. Nah, kemana dia menguap ya. Ikatan antar atomnya, ikatan antar molekul-molekulnya tidak stabil sehingga dia tercerai-berai gitu. Nah, itu namanya sifat. Ya, itu namanya sifat. Sifat itu melekat pada zat, pada materi, pada benda-benda objek yang bersifat empiris. Itu namanya sifat. Ya, saya punya sifat gitu. Sifat saya satu, apa? Saya malas gerak, mageran. Yang kedua, saya kalau apa-apa maunya cepat. Itu namanya sifat gitu. Ya kan? Yang ketiga, kalau makan maunya yang enak-enak gitu. Itu namanya sifat gitu ya. Jadi sifat itu yaitu sifat-sifat, ada yang sifat objektif, ada yang sifat subjektif gitu ya. Jadi sifat itu teman-teman ya, itu melekat pada zat, adanya pada materi. Oke? Makanya di beberapa ayat ya, ketika orang-orang kafir ya kan membuat persekutuan bagi Allah ya, yang bentuknya seperti patung, nggak bisa gerak ya kan, orang-orang yang bikin patung tuh ya, patung ini kan punya sifatnya patung tuh apa? Mati, nggak bisa gerak. Itu udah jelas tuh ya, patung tuh bukan benda hidup, mati dia, nggak bisa gerak, nggak bisa mikir ya, nggak bisa ngapa-ngapain, tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan madorot, kecuali kita ditimpa pakai batu. Nah, sifat-sifat kayak gini, sifat-sifat patung ini tidak bisa ya disematkan kepada Allah. Bahkan bukan sifat-sifat buruknya saja, kata-kata sifat itu tidak bisa disematkan kepada Allah gitu. Makanya di berbagai ayat Allah selalu mengatakan subhanallah amma yasifun, maha suci Allah terkait apa yang mereka sifat-sifatkan itu gitu ya. Jadi Allah tuh tidak bisa memiliki sifat ya seperti benda-benda material gitu. Makanya dia memiliki karakter supremasi, beda sama kita, beda sama manusia, beda sama makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup tuh semua punya sifat ya, bahkan materi-materi sederhana tuh semua punya sifat ya. Materi udara punya sifatnya ya kan, benda-benda gas punya sifatnya, benda-benda logam punya sifat masing-masing ya kan, benda-benda cair punya sifat masing-masing, benda-benda padat punya sifat masing-masing gitu. Jadi yang memiliki sifat ya, itu hanya materi. Sedangkan yang non materi nggak punya sifat. Ya, nggak tepat kalau kita mengatakan sesuatu yang bukan materi mempunyai sifat. Salah kita gitu. Ya, nggak tepat. Makanya Allah di dalam Al-Quran tidak pernah menyatakan dirinya punya sifat. Ya, mana ada ayat bunyinya lillahi sifat misalkan, lillahi sifat al-qadir, lillahi sifat al-alim, nggak ada. Lillahi sifat ayat al-hayat, lillahi sifat wujud aja nggak ada ya. Bahkan dalam susunan sifat 20 yang pertama itu ya, wujud, itu Tuhan nggak ada wujud gitu. Wujud itu artinya sesuatu yang mempunyai rupa, itu wujud. Menempati ruang ya, ya kan, mempunyai masa, itu wujud gitu. Wujud air seperti apa gitu ya. Ini wujud dalam bahasa Arab sama bahasa Indonesia sama aja sebetulnya ya. Bukan dalam arti eksis ya. Wujud itu artinya bukan eksis gitu. Wujud itu artinya punya rupa. Wajada, dari kata wajada itu artinya nemu gitu. Oh, nemu. Ketemu ya kan, misalkan fawajada jidaron yuridu an yanqadha fa'aqamah,
Ya, Nabi Khidir, ya kita katakan Nabi Khidir lah, sama Nabi Musa menemukan itu pakai kata wajada. Ada fisiknya, itu tembok itu mau runtuh. Fawajada jidaron yuridu an yanqadha fa'aqama. Udah mau rubuh, didirikan sama mereka berdua. Itu wajada. Jadi kata-kata wujud itu harus ada bendanya. Ya, kalau kita katakan wujud tidak ada bendanya, ya namanya bukan wujud itu gitu. Cinta itu nggak wujud, nggak ada bendanya gitu. Kalau cinta eksis, iya, cinta eksis, tetapi hanya dapat diamati dari tanda-tandanya. Ya, makanya nggak ada di Quran tuh, ya Allah bilang akulah wajid, ya seperti di Asmaul Husna itu kan ada tuh Asmaul Husna yang namanya Al-Wajidul Majidul. Nah, kata-kata wajid ini dari mana gitu, ya. Kalau teman-teman nggak percaya omongan saya, searching sekarang di Quran, ada nggak kata-kata wajid itu, al-wajidu, ya, itu ada loh di susunan Asmaul Husna, ya. Kalau teman-teman buka Quran pertama kali itu kan, ya, itu kan ada susunan Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husnanya itu al-wajidu, ya. Ada nggak al-wajidu itu? Cari aja. Kalau al-qadir, ar-rahman, ar-rahim itu ada. Tapi al-wajid saya nggak nemu tuh ayatnya di mana. Ya, saya kan tiap hari ngoprek-ngoprek Quran terus. Nggak ada. Allah bilang akulah al-wajid, nggak ada. Ya. Oke, nah jadi itu teman-teman ya. Jadi kita jangan salah mendefinisikan apa itu sifat. Sifat itu hanya melekat pada benda-benda material. Oke, nah karena Allah bukan materi, Allah tidak punya sifat. Ya, karena sifat itu melekat pada materi, materinya hilang, sifatnya hilang. Gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau Allah mendeskripsikan dirinya, ya, apa yang dimiliki Allah, ya, apa yang dimiliki Allah? Allah memiliki asma, bukan sifat. Jadi perlu direvisi itu orang-orang yang bilang tauhidul asma wa sifat. Allah nggak punya sifat. Kalau kita katakan tauhidul asma, ya, artinya yang punya asma itu cuma Allah, lah manusia bisa punya sifat itu. Ya. Jadi apapun hipotesisnya tauhid itu nggak kuat lah, goyang tauhid itu. Islam adalah agama tauhid. Jari sopo? Ya, Tuhan yang nggak pernah bilang. Atau kita klaim bahwasannya yang agama tauhid hanya Islam. Banyak yang lain tuh tauhid gitu. Cuman yang satu itu ya Tuhannya begajulan, bukan Allah gitu, nggak jelas. Ya. Yang tauhid bukan cuma Islam, itu banyak yang lain tauhid. Tauhid itu bahasa kerennya monoteisme. Yakin bahwasannya Tuhan itu adanya satu, cuma satu. Ya. Yang tauhid bukan cuma Islam, yang lain banyak yang tauhid. Yahudi itu apa? Tauhid juga. Ya. Emang dia kenal konsep ketuhanan lain selain YHWH itu, ya. YWHWH, YHWH, YHWH itu kan nggak kenal dia. Ya, sistem ketuhanan nih YHWH itu aja. Ya. Nah, jadi keliru ketika kita mengatakan tauhidul asma juga gitu. Yang punya asma itu ya kita juga gitu. Buktinya apa? Tidak ada satupun asmaul husna yang tidak ada dalam diri manusia. Nah, tetapi karena manusia ini material, ya, tersusun dari materi-materi, asmaul husna diletakkan pada manusia itu jadinya sifat gitu. Ya, kalau Allah bukan, Allah jatuhnya asma. Karena Allah bukan materi, ya. Allah Rahim, ya kan? Allah Ghafur, Allah Aziz. Itu semuanya Allah sebutnya sebagai asma. Tidak ada Allah sebut sebagai sifat. Ya, lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Jadi Allah itu hanya memiliki yang namanya asma. Oke. Nah, sekarang apa itu asma? Ya, asma itu jamak dari ismun.
ya, jamak dari ismun. Nah, bahkan kata-kata ismun ini dapat kita temukan di awal surat Al-Fatihah. Ya, Bismillah. Wah, dengan asma, bukan dengan sifat Allah gitu. Dengan asma di pembuka surat, ya, di pembuka surat Al-Quran, surat Al-Fatihah, ayat pertama. Apa Allah deklarasi di situ? Bismi, dengan isim, dengan asma Allah, bukan dengan sifat Allah. Ya. Jadi asma itu jamak, jamak dari isim. Apa itu isim? Isim itu tidak sesederhana artinya nama gitu. Ya, nama juga salah satu makna dari isim. Ya. Makanya kalau dalam percakapan Arab tuh ya kita kenal mas muka, apa namamu gitu kan, atau siapa namamu gitu. Nama orang itu disebut dengan isim juga gitu. Ya. Tetapi isim maknanya tidak hanya nama gitu. Ya. Isim ini berasal dari vokal dasar wasima. Ya, wasima. Wasima itu makna dasarnya adalah tanda. Ya, memberi tanda. Ya kan, atau tanda. Ya. Nah, tanda dalam ilmu semiotika, kalau teman-teman yang pernah ngikut kelas saya, baik kelas berguru dengan Al-Quran atau kelas ngerti bahasa Quran, ya, tanda itu menurut ya kolonel Charles Sanders Peirce, ya, itu ada 3. Lo kok kata orang, lo kalau kata orang nggak bertentangan sama kata Tuhan nggak apa-apa gitu. Ya, kata Sanders Peirce itu ada 3 bentuk, ya, namanya tanda itu ada 3 bentuk. Pertama, tanda dalam bentuk ikon. Ya, tanda dalam bentuk ikon. Apa itu tanda dalam bentuk ikon? Ikon adalah tanda yang mempunyai visualisasi ya yang sama dengan yang ditandai. Ya, itu namanya ikon. Ya. Contoh sederhana dari ikon itu apa sih? Gambar, foto, itu namanya ikon. Foto Pak Jokowi, ya, itu bukan Jokowi gitu, itu foto Jokowi. Tetapi ketika kita melihat foto Jokowi, ya, otak kita mempersepsikan Pak Jokowi yang asli gitu. Nah, fotonya Pak Jokowi itu namanya tanda dalam bentuk ikon. Ya, bentuknya menyerupai aslinya. Ya. Atau seperti kawan-kawan kita Nasrani misalkan. Ya. Mereka kan meyakini Yesus itu Tuhan. Ya. Akhirnya apa? Gambaran Yesus yang disalib, ya, dibuat patung jadi ikon. Nah, itu namanya ikon. Dipajang di gereja-gereja gitu kan. Kalau gereja-gereja yang Protestan nggak ada Yesusnya, cuma salib aja, salib bersih gitu. Kalau Katolik ya biasanya ada Yesusnya gitu, salibnya biasanya ada renda-rendanya seperti itu. Nah, itu namanya ikon. Ya, ikon adalah tanda yang memiliki bentuk serupa dengan aslinya. Foto, gambar, ya, atau yang kalau di internet tuh, ya kan ada yang namanya ikon-ikon tuh, ya kan, bentuk-bentuk yang menyerupai bentuk aslinya gitu. Buku gitu ya, kemudian ada ikon buku gitu, ya kan. Website itu ada ikon lingkaran dunia, ya, kemudian dibagi menjadi ya kayak garis ekuator gitu kan. Nah, itu ikon dari dunia gitu. Ikonnya pohon ya, berbentuk pohon gitu. Nah, itu namanya ikon. Nah, itu tanda dalam bentuk ikon. Islam nggak kenal ikon. Ya, Islam nggak kenal ikon-ikonan gitu. Makanya Allah tidak kalau Allah udah jelas ya, maksudnya dia bukan entitas material. Jadi nggak ada gambaran Tuhan itu seperti apa gitu. Ya, Nabi Muhammad pun bahkan kita sepakat gitu ya untuk tidak dibuat versi gambarnya seperti apa. Artinya Nabi Muhammad tidak dibuat ikonnya seperti itu.